artinya untuk menyelamatkan ya. Sesuatu yang baik lah pokoknya, menebus, menyelamatkan gitu. Kenapa penyaliban itu justru melibatkan pembunuhan gitu? Kan maksudnya kan untuk menebus, tapi malah melibatkan orang lain berdosa. Iya. Ada yang mau bantu? Silakan, Kiamat Ya atau sih. siapa? Iya. Mungkin bisa dijelaskan. Oke. Jadi begini, Pak. Jadi kalau di dalam dasar ini dari Muslim dulu deh. Menurut Bapak kenapa manusia mati? Tahu? Karena apa? Dalam pemahaman Islam ada nggak kenapa manusia itu mati? Ada Pak alasannya, Pak Aziz? Putus-putus ya Kalau Pak sinyalnya. Agis, ada nggak Aji di sini? Ya. Nggak ada kan alasannya? Jadi kalau di dalam Alkitab ya, di dalam Kejadian 2 ayat 17, di situ Tuhan memberi aturan kepada Adam ketika dia melakukan dosa, maka dia akan mati. Jadi kalau kita cek ya di dalam Kejadian 3 ayat 15, di situ Tuhan berkata ya kepada iblis bahwasanya nanti dari keturunan Hawa akan hadir ya pribadi yang akan mengalahkan engkau gitu, iblis. Ya, jadi pada akhirnya kalau kita cek di dalam nubuatan ya, jadi sebenarnya sangat banyak nubuatan, tapi barangkali aku kasih salah satunya aja ya, di dalam Ayub 19 ayat 25, di situ dikatakan, tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia, ya, ianya itu I besar, akan bangkit di atas debu. Jadi kalau kemudian kita cek di dalam 1 Korintus 15 ayat 55, dikatakan 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ya. Jadi kalau di sini ketika Yesus itu melepaskan nyawanya ya di kayu salib Yohanes 10 17 sampai 18, kenapa harus dengan kematian? Kalau kita cek di dalam Imamat 17 ayat 11, di situ dikatakan karena nyawa makhluk ada dalam darahnya dan aku akan memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan pengantaran nyawa. Jadi dalam perjanjian lama untuk mendapatkan pendamaian dari dosa itu ada namanya kurban. Ya. Tapi kalau kita cek kurban di dalam kekristenan itu berbeda dengan Islam. Dalam kekristenan kita bisa cek misalkan dalam Imamat 4 ya, ayatnya yang ketiga. Di situ dikatakan atau perikopnya tentang kurban penghapus dosa. Jadi kalau misalkan imam itu bukan imam masjid ya, tapi itu adalah imam yang membawa daging kurban ke dalam bait Allah, dan juga dia nanti memercikan darahnya di situ dan dagingnya itu dibakar sampai habis. Nah, setelah itu kalau misalkan majelis, maka imam ini akan membawakan ini. Kalau imam melakukan dosa, dia akan membawa daging lembu jantan muda. Kalau majelis itu nanti akan mengkurbankan domba jantan ya. Kalau seandainya rakyatnya nanti jemaahnya nanti akan membawa daging kambing betina atau domba betina. Jadi kalau kita cek nanti di dalam Mazmur ya 40 ayatnya yang ke-6, di situ ternyata kurban penebusan dosa itu sudah tidak diminta lagi. Kenapa? Alasannya salah satu kita bisa cek di dalam Yesaya 64 ayatnya ke-6 sampai 8, di situ dikatakan perbuatan saleh ya, perbuatan yang baik itu seperti kain yang kotor.
Jadi ternyata untuk manusia itu melakukan penebus dosa itu ya, penebus dosa melalui kurban itu, ternyata di mata Tuhan itu seperti ikan yang kotor. Kesalehan seseorang itu ternyata tidak membenarkan pemahamannya dia gitu tentang Tuhan. Sama seperti orang kalau salah, minta maaf, salah lagi, minta maaf. Jadi seakan-akan kurban itu adalah hal yang bisa dibeli gitu ya. Bahkan kalau kita perhatikan respon dari Nabi Mika di dalam Mika berapa ya? Mika 6 ya. Ayat 6 sampai 8 di situ dikatakan, dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah di tempat yang tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada bulan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkan anak sulungku karena pelanggaranku. Jadi sampai dia pun berpikir akan mengkorbankan anaknya yang sulung. Kenapa? Karena dalam pemahaman mereka ya dosanya dia tetaplah dosa. Seharusnya keselamatan itu akan selesai ketika yang salah itu dihukum. Ya, jadi dosa itu akan selesai ketika yang berdosa itu dihukum. Seandainya manusia yang salah ya, manusia yang dihukum. Tapi apakah kemudian manusia itu dapat menyelamatkan dirinya sendiri? Ya tentu tidak bisa. Bagaimana mungkin kita bisa membayar semua dosa kita, kemudian kita bisa membeli surga? Ya makanya dalam pemahaman Muslim itu bagi kekristenan itu gak mungkin gitu ya. Ketika melakukan dosa terus masuk ke neraka, dibakar, terus nanti bisa membeli surga gitu. Oleh sebab itu ada salah satu nubuatan ya di dalam Mazmur 110 ayatnya yang keempat. Di situ dikatakan, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Nah kalau kita cek di dalam Kejadian 14 ayatnya yang ke-18, di situ Melkisedek adalah Raja Salem yang membawa roti dan anggur, terus ia adalah seorang imam Allah yang maha tinggi. Jadi kalau kita cek imam besar dalam bangsa Israel itu adalah keturunan Lewi. Tetapi ternyata imam besar yang untuk selama-lamanya yang dia membawa darah kurban itu sendiri, itu adalah imam besar menurut aturan Melkisedek. Nah, jadi kalau kita kemudian cek imam besar yang untuk selama-lamanya itu di dalam Ibrani 7 ya. Ayatnya yang bentar saya cek ya. Ayatnya yang ke-26. Di sini dikatakan, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa. Ya, jadi kalau seandainya imam besar yang adalah manusia biasa, maka dia itu tetap melakukan dosa yang tidak mendamaikan apa-apa antara relasi manusia dengan Allah. Nah, sedangkan imam besar yang untuk selama-lamanya yang dimaksud adalah menurut peraturan Melkisedek. Dan yang dimaksud itu apa? Kita bisa cek misalkan di dalam Ibrani 4 ayatnya yang ke-15. Dikatakan, sebab imam besar yang kita punyai bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya saja tidak berbuat dosa. Yaitu siapa? Yaitu Yesus. Jadi dari sini kenapa harus melalui pertumpahan darah? Karena itu adalah bentuk pendamaian. Dan juga Allah dalam kekristenan itu bukanlah Allah yang tidak konsisten dengan setiap hukum yang dia buat. Kita bisa cek dalam Mazmur 89 ayatnya yang ke-34. Dikatakan, aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Jadi ketika manusia yang bersalah, ya manusia yang harus menebus kesalahannya itu. Dan ketika kurban itu sudah tidak diminta, artinya secara nggak langsung semua manusia itu akan masuk ke dalam neraka. Nah terus gimana? Misalkan dalam Kejadian 22 ketika iman Abraham itu diuji, anaknya itu disuruh untuk dikurbankan. Di situ Tuhan mengatakan ya dia itu bersumpah karena engkau telah merelakan anakmu untukku, dan itu bicara tentang tipologi dari Sang Mesias.
Jadi Mesias yang dikenal itu adalah yang menggenapi sebagai imam, raja dan nabi. Imam itu apa? Imam itu yang membawa kurban, ya, yang dia sebagai penebus. Nah, yang Yesus sebagai imam besar, dia membawa darahnya sendiri. Kenapa? Karena dia tidak berdosa. Pribadi yang tidak berdosa, tapi dia harus masuk ke dalam bait Allah, maka dia membawa itu darahnya sendiri. Justru dari situlah tadi yang di awal Kejadian 3 ayat 15, iblis dikalahkan. Melalui apa? Melalui kematian dan kebangkitan. Jadi ketika Tuhan Yesus membuktikan dia bangkit, disitulah didamaikan antara manusia dengan Allah, sekaligus manusia mengenal ya Tuhan yang sejati, ya, sekaligus juga tergenapi setiap nubuatan. Dan Yesus menjadi perantara antara Sang Bapa dengan manusia. Makanya dikatakan Yesus adalah pengantara. Makanya Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan yang kedua, Mesiasannya sebagai nabi, itu adalah nabi yang kekal. Nabi yang kekal kita bisa cek misalkan di dalam Ulangan 18 ya, ayatnya yang ke-15 sampai 20. Di situ dikatakan nabi yang setiap perkataannya itu tidak boleh dibantah, yang artinya harus didengarkan. Yang hakikatnya artinya sempurna, dia adalah Sang Firman. Ya, jadi dia sebagai pengantara ya, sebagai pengejawantahan Sang Bapa. Lalu dia sebagai raja, dia adalah hakim. Misalkan di dalam Yohanes 5 ayat 22 dan 23. Jadi Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu kepada Sang Anak. Yes. Supaya apa? Supaya menghargai Sang Bapa setara dengan menghargai Sang Anak. Dan juga sebagai raja, maka dia pun yang membawa kerajaan surga. Jadi kerajaannya bukan di bumi. Kalau di bumi maka akan terjadi perang terus-menerus. Karena raja di bumi itu pasti akan berselisih. Jadi ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, dia itu bukan berperang dengan manusia, tetapi justru dia berperang dengan roh-roh teritorial, dengan dosa. Sehingga manusia itu tahu, oh ya, kalau seandainya nanti setelah kematian ada kebangkitan, Tuhan itu memberi bukti yang nyata bahwa memang melalui kematianlah dan kebangkitan Yesus sebagai Adam yang terakhir, dan itu terbukti dan sesuai dengan fakta sejarah. Jadi kalau ada kitab yang mengatakan oh itu diserupakan, nah itu bertentangan dengan fakta historis. Fakta teologis harus bersesuaian dengan fakta historis. Apa salah satunya? Di abad pertama ada sejarawan namanya Flavius Josephus. Dia mengatakan bahwasanya Yesus itu bangkit pada hari yang ketiga dan dia menampakkan diri ke banyak orang. Bahkan di dalam 1 Korintus 15 ayatnya ke-6 di situ dikatakan 500 orang lebih yang menyaksikan. Dan para rasul pun menyaksikan. Contoh di dalam Yohanes 20 ayatnya 27 sampai 29, di situ Rasul Thomas mengatakan dia sekali-kali tidak akan percaya ketika Tuhan Yesus itu bangkit. Lalu Tuhan Yesus datang kepada dia dan disuruh mencucikan tangannya dan ke lambungnya, dan di situ dia percaya. Dia mengatakan engkaulah Tuhan dan Allah, gitu ya. Gitu. Jadi Tuhan Yesus mengatakan karena engkau telah melihat maka engkau percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi apa sih ya? Kurang lebih. Jadi pada intinya yang sangat singkatnya itu adalah bentuk pendamaian dan janji Tuhan. Tuhan yang bertanggung jawab adalah Tuhan yang memberikan pendamaian antara manusia dengan Allah. Jadi bukan Tuhan yang malah menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Contoh surah 19 ayat 71, di situ wariduha itu diimpor semua ke neraka umat muslim. Apalagi kemudian konsepnya Tuhan yang menyesatkan, ya, surah 6 ayat 39 dan seterusnya. Jadi dalam kekristenan tidak seperti itu. Itu ya Pak ya? Iya. Oke, Mat. Oke tuh Pak Jis, silakan. Jadi pertanyaanku kayaknya bukan itu deh poinnya. Penjelasannya kan poinnya hanya harus Yesus yang mati gitu. Oke, itu memang iya yang aku tanya. Penebusan kan untuk membersihkan dosa. Kenapa prosesnya harus melibatkan orang jadi berdosa? Mana ada saya bilang membersihkan dosa, kutuk dosa, kutuk hukum Taurat, pendamaian antara manusia dengan Allah. Kalau membersihkan dosa maka tidak akan dikatakan seperti di dalam Efesus 2 ayat 24 ya kalau nggak salah. Kerjakanlah imanmu. Nggak mungkin dibilang seperti itu.
Jadi sampai kepada down payment tuh DP. Menurut Anda pembunuhan Yesus itu sesuatu yang salah nggak? Oke, Pembunuhan. gini ya. Pak Ajis ya, ini ya di Ibrani 9 ayat 22 dikatakan ya. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya, kenapa harus menumpahkan darah Yesus? Ya, karena dia adalah korban yang sempurna. Kalau Bapak bertanya, kenapa harus melibatkan yang lain? Maksudnya melibatkan tentara Romawi? Maksudnya melibatkan Yudas atau yang kayak gimana? Iya. Itu Dia belum simpel. ngerti itu. Itu simpel. Kayak contoh Tentara Romawi jangankan Tuhan tujuannya Yesus. mau nyelamatkan Gini, Pak. seluruh manusia. Ya, jadi jangankan Tuhan Yesus ya. Jadi, misalkan orang yang baik-baik aja nih, yang menciarkan gitu ya agama dengan biasa ya, manusia masih berdosa. Orang lain aja ada yang nggak seneng loh, ya kan? Jadi orang baik itu pasti banyak yang nggak disenengin gitu, banyak yang nggak akan seneng. Apalagi Tuhan Yesus yang pribadinya mulia, ya pasti orang-orang saat itu akan sangat iri ya, dengki dan seterusnya. Makanya ketika Tuhan Yesus mengatakan dia adalah anak Allah, ya maka itu mereka merasa itu adalah suatu hujatan. Tapi justru dari situlah Tuhan Yesus itu merubah kutub menjadi pengharapan, ya, menjadi bukti nyata. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya itu ya, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya tadi saya terakhir saya bilang, Tuhan dalam kekristenan itu adalah Tuhan yang bertanggung jawab, bukan Tuhan yang menyesatkan, apalagi yang di dalam konsep keimanannya itu tidak ada keselamatan sama sekali. Cuman ajaran untuk memutuskan sosok yang tidak pantas menjadi suatu suri tauladan. Begitu, Pak. Apalagi nih kalau saya bicara tentang kurban. Di Islam itu kurban yang sejati itu bukan binatang, Pak. Ini yang salah satu yang parah. Apa kurbannya? Bulu kemaluan. Boleh nggak, Bro? Aku diperbesarkan, aku buktikan. Ini menunjukkan bahwasanya Islam itu nggak mengerti esensi dari kurban. Gimana Anda mau mengatakan di Islam ada keselamatan kalau sesimpel kurban aja itu udah keliru total. Kurban itu bicara tentang perjanjian loh, antara Allah dengan manusia. Kita bisa cek di dalam hadis Ahmad. Sebenarnya yang ditebus Yesus itu dosa sehari-hari atau dosa yang dibuat Adam dulu? Bentar, jangan kabur-kaburan dulu ya. Ini saya tunjukin. Hadis Musnad Imam Ahmad 6287. Hadisnya bagus ya, Hasan. Di sini dikatakan begini, Pak. Ini panjang riwayatnya, dikatakan gini. Ini dari Muhammad ya. Ini. Abdullah dia pergi, seorang laki-laki mendatangi Muhammad dan berkata, "Wahai Rasulullah," dan seterusnya. Nanti bahwa di sini dia tanya gitu ya. Jika aku tidak mendapati kecuali kambing gemuk milik anakku, apakah aku juga harus menyembelihnya? Lalu Muhammad menjawab, tidak. Akan tetapi cukurlah rambutmu, potonglah kuku-kukumu, pendekkanlah kumismu, cukurlah bulu kemaluanmu. Dan itulah kesempurnaan berkurbanmu di sisi Allah. Dan ini gimana konsepnya? Kalau dalam Alkitab, ini Pak. Dalam Alkitab ini ya, ini tadi yang harusnya nempel sama Anda pemahaman tentang kurban. Imamat 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk ada dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Makanya kenapa kurban itu harus dibakar, bukan dimakan loh, Pak. Kurban itu harusnya dibakar sampai habis. Kalau yang makan itu pas makan daging kurban itu namanya ajaran rakus. Gak mengerti esensinya, makanya udah berubah sekali ajaran sebelumnya ini. Konsepnya itu begitu mendalam, tiba-tiba jadi jagal binatang prasmanan gitu. Itu gak nyambung belas. Bangki Ahmad, Yesus waktu itu dibakar sampai habis. Bukan, kalau dia kan membawa darahnya sendiri.
Dia kan kurban juga. membawa darahnya sendiri melalui penyaliban. Itu Kalau katanya sudah harus dibakar sampai habis. kalau hukuman manusia, ya hukuman manusia waktu itu ada rajam, ada penyaliban. Penyaliban itu merupakan hukuman yang paling ibaratnya hukuman yang terkutuk. Nah, makanya tadi saya bilang Yesus itu merubah kutub menjadi pengharapan. Berubah kutub apa sih? Menebus dosanya Adam Kutub kan? hukum Taurat. Iya, kutub hukum Taurat. Hukum Taurat. Kutub apa yang salah di Hukumnya itu Taurat? apa ya? Karena manusia jatuh dalam dosa, telah terputus relasinya antara manusia dengan Allah. Makanya harus mendapatkan pendamaian. Iya, Kalau dosa seandainya buat siapa? manusia yang salah, ya manusia yang dihukum. Lah kalau bukan yang Iya, yang sempurna, salah siapa? yang menggenapi untuk selama-lamanya. Jadi makanya pengorbanan Yesus itu bukan untuk bangsa Israel, untuk beberapa orang atau segelintir orang, tetapi karena memang untuk semua umat, ya di dalam Yohanes 1 ayat 29, 2 Yohanes 1 ayat 1 sampai 2 ya, dan Yohanes 3 ayat 16 dan seterusnya. Makanya harus kurban yang sempurna, yaitu hakikat dari keselamatan itu sendiri. Kita bisa lihat di dalam Ibrani 10 ayat 1 nya. Nih, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan kurban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian dalamnya. Ya. Dan juga melalui Kristus, ini kita lihat di dalam Roma 5 ayatnya yang ke-18 ya. Dikatakan, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi penggenapan itu, jadi mendapatkan teladan yang sempurna, itu adalah penggenapan sekaligus pendamaian. Ya, itu Pak. Tadi aku udah jelaskan dari awal. Oke. Udah komplit ya, Ajis. Maksudnya begini, kalau kamu bertanya kenapa, apakah Yesus itu dibakar atau tidak, kamu lupa bahwa di dalam imamat yang menjadi pengampunan dosa itu esensinya itu pada darah. Makanya yang dipercikkan itu ke atas tutuk pendamaian sebagai simbol pendamaian itu adalah darahnya domba itu. Nah, kenapa dibakar? Dibakar itu menjadi tanda bahwa tadi Kiamat sudah membawa tentang itu hanya bayang-bayang saja yang ditulis oleh penulis surat Ibrani tadi, persembahan yang harum konteksnya. Nah, Allah itu di perjanjian lama suka sekali dengan persembahan yang harum. Makanya daging-daging dan lemak-lemaknya itu dibakar. Tapi yang menjadi esensi keselamatan ya itu ada pada darahnya, karena darah itu adalah simbol nyawa. Jadi ketika Kristus mati di kayu salib, esensi yang dibawa Kristus kepada Bapa itu adalah darahnya, bukan dagingnya harus dibakar. Nah, jadi makanya di penulis surat Ibrani berkata apa? Ia telah melintasi semua langit, membawa darahnya langsung ke tempat realitanya. Tidak lagi ke Devir atau ke ruang Maha Kudus. Ya, tidak lagi di sana, tapi langsung ke surga, ke tempat realitanya ia membawa darahnya sendiri. Jadi memang yang menjadi tanda pengampunan dalam konsepsi Yudaisme itu adalah darah. Ya, itulah yang Kristus lakukan di kayu salib, darahnya yang dia bawa. Nah, masalah ada pembakaran itu adalah simbol bahwa Allah itu suka persembahan yang harum. Dan ternyata di dalam surat Ibrani tadi dengan jelas kita lihat bahwa Allah itu suka persembahan yang harum, dan apa yang dipersembahkan Kristus itu harum bagi dia. Ya, konsep pedupaan itu namanya. Nah, kemudian berkaitan kenapa, bentar dulu. Kenapa ada pembunuhan? Bukankah itu dosa? Ya, sebenarnya kamu tidak mengerti.
Gugatan yang dilayangkan kepada Yesus itu adalah penghujatan kepada Allah oleh Imam Besar Kayafas, Sanhedrin ya, pengadilan agama. Nah, hukum Yahudi itu menyatakan barang siapa menghujat Allah dia harus dihukum mati. Jadi tuduhan yang dilontarkan oleh orang Yahudi kepada Kristus itu menuruti mishpat mereka, menuruti hukumnya mereka. Karena mereka menganggap ucapan Yesus yang berkata ego eimi atau akulah dia itu menyetarakan dirinya dengan Allah. Dalam kerangka berpikir orang Yahudi, hanya Allah yang boleh mengucapkan itu. Dan Yesus mengucapkan itu, dengan demikian Yesus dianggap menghujat Allah. Maka orang Yahudi sepakat untuk memperhadapkan dia kepada pengadilan Sanhedrin, dan Imam Besar Kayafas menyimpulkan bahwa Yesus telah menghujat Allah. Tapi Sanhedrin itu tidak punya kuasa untuk menghukum mati. Tidak. Yang menghukum mati itu haruslah Kekaisaran Romawi. Maka dalam pengadilan, Sanhedrin itu mengajungkan layangan gugatan kepada Kristus ke hadapan Pontius Pilatus. Nah, Pontius Pilatus pun mengonfirmasi, aku tak menemukan kesalahan pada dia. Tapi karena desakan politis para rabi pada saat itu, orang Yahudi, maka dia pun disalibkan. Jadi, Allah itu tidak dengan sengaja melibatkan para pembunuh, tidak. Tapi penyaliban itu terjadi adalah karena kesalahpahaman orang Yahudi kepada Kristus. Karena dianggap telah menghujat Allah. Ya, jadi bukan karena orang Yahudi tahu dia Mesias maka dia harus dibunuh, tidak. Tapi karena penghujatan terhadap Allah dalam pemikiran orang Yahudi maka dia disalibkan. Begitu, jadi nggak ada. Berarti pembunuhan itu berlanggaran dengan Taurat. Wah, kan hukum Yahudi sendiri yang bilang, kalau menghujat Allah itu dihukum mati, lemparnya dengan batu. Lah orang Yahudi yang mengikuti itu, saudaraku. Gitu loh. Jadi jangan ditambah-tambah. Kamu ngerti hukum mereka. Oke. Menurut Michael, penebusan ini udah diketahui Tuhan belum sebelum kejadian ini dari jauh-jauh hari? Lah dia harus tahu. Sebelum dia turun ke bumi, dia tahu nggak proses yang akan terjadi? Lah tahu, itu di proto evangelium. Rencana Allah. Justru itu rencana Allah. Gimana sih? Berarti dia udah tahu bakal ada yang berdosa. Maksudnya yang akan membunuh dia. Kan itu nubuatan udah banyak. Bahkan dikatakan ya, salah satu nubuatannya, dia akan terhitung di antara pemberontak. Jadi semua nubuatan di perjanjian lama digenapi oleh Yesus. Terus tadi pertanyaan, kenapa melibatkan orang banyak? Memang bisa dia menyalibkan dirinya sendiri. Ini juga logikamu ini gimana ya mau Kan bilangnya? poinnya di darah, Mbak. Poinnya di darah kan. Ini poinnya di darah. Betul, karena yang Kenapa dia tertumpah tidak di atas darahnya mezbah sendiri? itu, ya ini kan karena penumpahan darah itu kurban sesungguhnya itu dengan menumpahkan darah di atas mezbah. Darahnya itu ya tercurah di atas mezbah, di atas kayu salib. Itulah makna kurban. Kenapa kamu tanya kenapa nggak dibakar? Nah itu konsep pedupaan. Karena Allah suka dengan bau harum persembahan. Tadi udah dijelasin. Terus apa lagi yang mau kamu tanya? Yesus tahu dia datang untuk Tahu. menghapus kutub-kutub dosa. Dia Ya, tahu lah. kalau nanti Karena dia. dia kan Dia, Yesus ini. memperbaiki hubungan Tuhan dengan manusia. Jadi gini ya Om ya. Yesus itu hakikatnya adalah firman yang satu di dalam Allah. Kalau sudah dikatakan ini adalah rencana Allah, rancangan Allah yaitu Bapa. Artinya dia sudah mengetahui karena dia adalah firman yang satu di dalam Allah. Ditanya, Berarti Tuhan merancang pembunuhan itu ya. bukan Tuhan merancang pembunuhan, tetapi Tuhan yang maha tinggi merendahkan dirinya menjadi manusia itu untuk menyelamatkan orang-orang yang diciptakannya karena kasihnya. Allah itu menciptakan manusia itu karena dia ingin membagi kasihnya. Kenapa? Karena sesungguhnya yang dikasihi Allah adalah keturunan Abraham, bukan malaikat-malaikat. Bukan seperti Allah yang gak bertanggung jawab menciptakan manusia hanya untuk dimatikan. Bahkan diutus setan-setan untuk mencobai. Salah itu. Allah yang kayak gimana itu?
Oke. Silakan Pastor. Ya, jadi Sebenarnya aku sebenarnya kalau menangkap bicara sedikit kontradiksi sih. ya, Tidak. jadi Kamu saya aja yang belum jelaskan. paham, Ajis. Ya, Silakan, bro Pastor. aja tadi kan sudah Dosa dalam dijelaskan Kristen itu ada mengenai. berapa jenis? Aduh, ya, kamu jangan adu domba, bro. Tenang aja. Jadi gini, penyaliban itu juga sebenarnya di dalam Islam kan terjadi ya, bro ya. Kan Isa, kamu Maksudnya? yakini Isa kan juga menghadapi peristiwa penyaliban kan? Tanya Bang Ya, Jeki, tapi apa alasannya bukan Isa yang disalib. Isa itu disalib? Coba tanya. Alasan Ya, Isa coba. disalib itu apa itu? Enggak, saya mau ke ini dulu. Bahwa betul tidak bahwa Isa pernah menghadapi peristiwa penyaliban? Menghadapi tapi bukan disalib. Iya. Isa diangkat. Iya. Nah, siapa yang menebus Isa, bro? Menebus. Iya, siapa yang menebus Isa? Isa diselamatkan, diganti Iya, dengan siapa? orang yang Nah, diserupakan. siapa yang digantikan itu? Jadi gini, yang harusnya Ya, nggak tahu. yang Pokoknya harusnya diserupakan. menanggung kan begini. Makanya tadi kan bro dari tadi dijelaskan konsep korban, penebusan itu kan nggak mudeng-mudeng ya. Nah, jadi saya tanya, Isa yang harusnya disalibkan, ya? Nah, Isa harusnya disalibkan, tapi dia diganti dengan orang lain. Nah, penggantian ini itu kalian sebut dengan apa? Substitusi. Kalian sebut dengan apa itu? Kan Isa ditebus sama orang lain. Sebut dengan apa sih? Hah? Kok ditebus? Loh, Kok ditebus? Isa kan yang harusnya disalibkan. Karena Isa nggak tahu salahnya apa sih. Tuhan menurut Quran. menyelamatkan Isa, bukan menebus. Iya, Mana dengan ada cara penebusan apa? dalam Islam? Dengan cara apa? Diganti dengan orang yang diserupakan. Nah, orang yang diganti itu namanya apa? Penebus. Ini gimana sih, bro? Aduh, sampai nggak ngerti Nah, mereka. Nggak saya akan ajarin. ngerti. Oke, sebentar teman-teman. Saya ajarin nih pola pikirnya, bro. Karena kadang kontradiksi, tidak masuk Orang yang akal. Loh, waktu sehat. saya balikan ya begini langsung diam. Nah, orang yang digantikan dengan Nabi Isa itu, Langsung Ya. diam gimana sih? ya silakan jawab ya, silakan jawab. Jadi Nabi Isa itu ya kan harusnya menghadapi peristiwa penyaliban. Sekalipun saya tidak tahu salahnya apa dalam Quran tidak disebut. Tapi kemudian kamu bilang diselamatkan oleh Allah, betul kan? Halo? Hmm. Nah, diselamatkan oleh Allah dengan cara apa? Iya. Digantikan dengan orang lain kan? Ya sesuatu yang diserupakan, kita nggak tahu itu orang lain atau siapa. Waduh, saya tidak tanya itu siapa karena kamu tanya Quran, nggak tahu siapa itu. Serius. Makanya saya tanya sama kamu, orang yang menggantikan Isa itu disebut penebus atau tidak? Nah, enggak dong. Loh, kenapa dia mau ganti? Kenapa dia mau ganti? Kan dia belum tentu orang. Waduh, bisa jadi orang-orangan sawah ya? Sesuatu yang diserupakan. Nggak pernah Waduh, disebutkan orang yang diserupakan. Sesuatu yang Coba baca ayatnya, diserupakan. coba baca ayatnya. Ini kamu nih Islam nggak belajar Coba. kamu nih. Maryam Baca aja 157. dong. Maryam 157. Coba Baca kamu aja. baca. Baca aja, aku lagi nggak ada ini nih. Bisa. Repot ini re. Maryam 157 masa Baca kamu bisa aja. bilang itu kulit salak? Baca aja. Diserupakan bagi mereka. Masa Nggak kulit usah salak itu? framing. Loh, bukan Diserupakan double kok kalimatnya framing, di situ kamu. diserupakan bagi mereka. Siapa? Ya nggak tahu. Ya memang jadi bingung. Memang bingung. Nah, makanya Maryam 157 mengatakan mereka dalam keraguan-raguan. Ya kalian itu. Kamu tanya anak sekolah minggu yang paling ingusan siapa yang disalib? Yesus semua ngomongnya. Tapi coba tanya Islam. Siapa yang diserupakan dengan Nabi Isa? Waduh. Ya, 2 diantaranya kencing di celana. Nah, itu udah bisa jawab. Coba kamu saya tanya. Nggak tahu. Iya. Jawabnya santai aja bro, nggak usah marah. Bukan marah. Ini memang saya gini karena lagi di mobil, bro. Nah, jadi jangan terdesak langsung. Iya, melempem nggak usah kayak bro. marah. Nah, Biasa jadi siapa? aja.
Jadi memang kalau nggak tahu tinggal ngomong gitu, bro. Yang diserupakan bahasanya cuman seperti itu, kenapa harus mengada-ada? Loh bukan, kamu baca ayatnya dulu. Kan memang yang diserupakan di ayatnya. Diserupakan dengan siapa? Diserupakan bagi mereka. Nah, mereka siapa? Menganggap telah membunuh Yesus. Mereka itu daun bawang atau mereka itu kulit salak? Mereka siapa? Bagi mereka itu Bagi mereka itu daun bawang atau kulit salak atau manusia. Yesus tidak mati. Mereka itu daun goreng atau kulit salak Tuhan atau nggak apa? mungkin mati. Tuhan itu abadi. Hanya di Kristen Tuhan mati. Wah, ini udah mulai mau kabur ini. Ini udah kencing di celana kalau gini. Karena kalau Mungkin maksudnya lapet Bang. kalau kayak gini udah mau kencing di celana ini. Karena apa? Karena nggak bisa jawab. Mau kencing? Gak Kencing di usah celana, coba kamu open framing, cam. jawab aja pertanyaanku. Coba kamu open Jawab cam. Udah aja kencing di celana pertanyaanku. Kamu udah Kamu kencing di aja celana, open bro. cam. Open cam, coba. Pasti Kamu udah berak kencing di celana. Kamu udah kencing di celana Kamu itu. udah berak di celana. Ya, coba kamu open cam, coba lihat. Karena kamu udah bisa jawab, bro. Kalau kamu andalkan Quran memang nggak bisa. Serius. Udah turun dia. Ya, Nggak biarin bisa. aja. Jadi apa yang disebut digantikan dengan Nabi Isa, dia disebut siapa? Disebut apa dia? Berarti kan dia mau berkorban untuk Isa itu. Itu terbalik kan? Makanya kalau disamakan jangan. Kita tidak menghina itu. Tapi kalau kamu katakan Yesus adalah Isa, ya kita akan banting-banting tuh argumentasi itu. Nah, kalau Yesus dia mau rela, makanya dia berkorban. Kalau di sana lain, justru orang berkorban untuk dia. Nah, itu dia. Jadi jangan disamakan. Konsep korban berarti ada sesuatu yang dikorbankan, ya. Nah, penebus, ya kan? Jadi tugas daripada penebus itu dia menebus. Ya, Yesuslah penebus, dia juga yang berkorban. Itu dia, semalam ya teman-teman, dari mungkin yang nonton 100 sudah sampai 350, gara-gara teman-teman sebelah itu nggak paham mengenai korban itu, nggak paham. Mengenai penebusan itu nggak paham. Ya, pertama saya katakan bahwa apakah di Islam itu ada konsep penebusan? Nggak ada. Blabru, itu udah, kalau ngomong nggak ada itu cepat sekali. Ya, tapi ternyata kita bawa dalil hadisnya adalah nanti pada akhir kiamat, ya, akhir zaman, hari kiamat, ya, Allah akan menyerahkan Yahudi dan Nasrani sebagai penebusmu dari siksa api neraka. Loh, jadi kami ini penebus kalian dari siksa api neraka. Itu karena tidak paham konsep penebusan. Kenapa begitu teman-teman? Kalau penebusan atau yang menebus, itu nilainya harus lebih. Kenapa kami percaya Yesus itu sebagai penebus? Karena dia yang tidak berdosa. Maka dia bisa menebus orang yang berdosa karena dia tidak berdosa. Nah, sekarang kalau kami Yahudi dan Nasrani menjadi penebusmu, apakah artinya kami punya nilai yang lebih daripada kalian? Contoh, kamu pinjam uang di bank 10 juta. Ya, kamu pinjam uang di bank 10 juta. Waktu nanti kamu kembalikan, apakah nilainya 10 juta juga atau plus bunganya? Nah, itu coba dipikirkan. Itu namanya mau konsep pembayaran tuh. Konsep penebusan, ya, ditebus. Ya, jadi kalau kamu pinjam 10 juta, nggak bisa balik 10. Harus 15 juta atau lebih. Artinya apa? Bahwa yang menebusnya nanti kemudian tidak boleh nilainya sama. Harus lebih. Nah, itu konsep penebusan. Makanya, ya, kalau kamu pinjam 10 juta, ya, maka kamu harus bayarnya lebih. Nggak bisa kamu bayar 10 juta juga. Ditendang nanti pantatmu di bank. Pak, ini kemarin saya pinjam 10 juta ya, 3 tahun kemudian kamu kasih 10 juta juga. Waduh, disepak bro, nggak bisa. Jadi penebusan itu konsepnya harus yang nilainya lebih. Lah sekarang kata Allah dalam hadis, kami Yahudi dan Nasrani itu katanya ya adalah penebus kalian. Nah, berarti kami nilainya lebih daripada kalian. Mbok ya kalau gereja diizinin gitu loh. Jangan dipersekusi, ya kan? Kalau kami tuh tiap bulan Natalan itu dikasih kue, dikasih makanan. Loh kami loh penebus kalian. Gitu loh. Ya, maunya dibaik-baikin kan begitu. Kenapa kemudian ini gereja dilarang, gereja dihancurkan, diomongin, dipersekusi dan lain sebagainya? Kan kami penebus. Dibaik-baikin gitu loh. Nah, karena kami mungkin nilainya lebih tuh. Karena nggak ngerti konsep penebusan. Kalau kami menjadi penebus, berarti nilai kami sebenarnya lebih daripada yang mau ditebus. Nah, seperti itu tuh. Silakan. Iya.
Jadi kalian ya teman-teman yang datang dari RT 7, kalian baik-baik sama kami. Kamilah penebus kalian nanti. Amin. Gitu. Tadi Pastor Jackie sudah jelas